welcome back di podcast Andre. Pila. Gini-gini aja ya hidup kita sebagai entertainer. Udah sampai Gua denger ngomong gitu. Udah sampai ada di tahap ini. Apa sih? Kita ditungguin. Tahap apa? Tahap apa? Gak apa-apa, gue kan pengen kayak kesannya kita ditungguin banget episode selanjutnya. Oh, benar. Senang banget kita masih bisa syuting podcast ini, belum di cancel sama sekali. Alhamdulillah sampai episode kali ini kita belum blunder dan pelenger. Belum blunder dan masih mendapat banyak kepercayaan. Yes. Pekerjaan-pekerjaan, walaupun memang kita tahu ya di setiap pekerjaan selalu ada teman kita yang menjadi tumbal ya. Selalu ini kalau misalnya ada sesuatu hal yang kayak jujur janggal, kasih ke siapa? Satu temen aja. Tapi menurut gue ini adalah fenomena. Iya. Dimana lo kalau ada bekerja di dalam satu tim atau lo punya peer group, geng, bestie, selalu ada orang yang kena sial, ketumpuan alias tumbal proyek. Dan menurut gue tapi sebetulnya ini tuh bukan yang kayak sejujurnya ya Dre, bukan yang kayak intentionally kita kayak Andre aja. Bukan juga kita kayak ngegampangin lo, enggak, tapi emang somehow jadi muka lo jadi lebih lucu gitu kalau kamu tuh. Kenapa muka lo gitu? Ya kalau lo ngomongnya kayak gitu, gue jatuhnya lebih sakit hati. Karena yang menargetkan gue berarti bukan kalian berdua tapi semesta. Semesta, tadi gue mau ngomong gitu. Itu Sampai lo kayak, ya itu emang mesti lu Dre, karena kayak jadinya punchline. Tapi maksudnya gini loh guys, jadi ada beberapa pekerjaan yang we found it funny setelah acaranya selesai, tapi pas kita review lagi, iya ya kenapa dia ya? terus sih, kenapa Iya. dia terus? Gitu, salah satu contohnya kita waktu itu pernah dapat kerjaan di sebuah festival. Sebuah festival. Festival musik. Festival musik. Takutnya dikira festival jajanan. Di festival musik ini, kita tuh waktu itu dapat tawaran kerjaan dari sebuah brand sampo. Menariknya, dia tuh sangat jelas ngirim brief minta kita mandi di festival musik. Jadi kayak booth dia tuh adalah shower. Dia bikin shower, kayak shower kolam renang gitu loh, tau kan? Iya, yang kayak di pinggir kolam. Iya, Tapi yang masalahnya di berjejer pinggir gitu. G-Expo. Betul. Iya. Gue inget banget di seberang tuh booth shower biang lala. Jadi kayak Sebelah biang lala, Panggung. depannya Show on Seven Iya. kali tuh ya, lagi tampil. panggung. Jadi kerjanya menawarin itu. Nah, gue sebagai orang pertama yang menyuarakan concern gue saat itu, gue inget banget gue bilang ke manajer kita, "Oi, kayaknya kalau mandi depan umum gue agak kepikiran gitu Karena kayak." takutnya kalau itu gerakan dikeluarkan dari gua dan Pila, takutnya erotis. Masalah Nah. waktu itu gue sama Raya lagi montok-montoknya. Iya, bener. Mengkol gitu. Mengkol. Kita lewat sumpek, lagi kita mandi. Yang ada orang lihat kita bukan jorok, mumet gitu. Hah? Festival apa sih? Pulang apa? Refund. Kita penting ngeliat kita yang mumet gitu. Jadi Iya, tapi bener sih kalau pada saat itu lo mandi, katanya orang ngira itu bukan kegiatan mandi, Tapi- cuci salju. bukan cuci salju, itu karapan sapi. Karapan Iya. sapi, Takutnya bener. gue kira gitu. Jadi gue Jujur. sempet nanya dulu kayak boleh nggak kalau kita pakai jas hujan. Kata orang-orang yang lihatnya mungkin akan makin aneh ya. Iya. Mandi pakai jas hujan. Akhirnya Andre lah voluntarily. Yes. Si Dre itu bukan kita intentionally, tapi lagi-lagi semesta. Semesta yang akhirnya Iya. mengkondisikan lo, lebih tepatnya keramas Iya. di festival musik Iya. ini. Jadi akhirnya- kejadian lah tuh, gue dateng, udah kita bikin konten, nyampe lah di shower, iya kak di sini mandinya, oke di sini mandinya. Kirain, oh ya ini tempatnya di pojokan. Benar-benar di pusatnya. Kalian shower, diguyur, gue asikin aja pakai keramas. Temen gue lewat, Andre, hai, busa-busa lagi nih lewat ya. Terus ada teman kita yang lewat gini amat ya Andre nyari duit. Iya, tenang dulu sebelum semuanya, karena ini bukan yang terakhir. Setelah mandi itu, basah dong. Basah dong. Tapi kita harus melanjutkan pekerjaan. Dia dalam keadaan rambutnya masih sebasah rambut cimoy. Masih sebasah rambut cimoy. Jadi ya udah, abis shower selesai, sampoan selesai, semua shot dapet. Jadilah anduk di kepala gue berjalan-jalan itu. Oh ini nyakopsa. Nyakopsa. Jadi Salah selepas dia nyakopsa. mandi dia berjalan jadi cosplay nyakopsa. Cosplay nyakopsa. Kalau gue jujur, kalau gue inget, gue gak kuat banget Dre. Gue gak kuat, masalahnya Andre itu guys, mode kerjanya, lo harus tahu sepatunya tebel-tebel banget. Wah dia jalan cepetak. Iya, sampai kita bilangnya Andre itu sepatunya wedges nunung. Wedges nunung. Jadi lo bayangin dia dengan wedges nunungnya pakai anduk di atas kepala. Jujur. Mengelilingi mengarungi jutaan manusia. Yes. Itulah ya. Festival yang mana juga full of anak-anak skena. Ya, lu bayangin aja. Pusatnya udah itu. Pusatnya. Skena. Jadi lu bayangin, apakah make sense seseorang mandi dan shampoan di musik festival? Lebih make sense mungkin pala gue saking diungkapnya udah kayak nyembunyiin Voldemort di dalam situ.
Jadi benar-benar udahlah di situ, ternyata itu nggak selesai di situ. Itu belum klimaks. Abis itu kita lead karaoke. Ngelit karaoke. Iya. Oke, jadi- Gue inget banget, Dre, rambut lu dikeringin terus lu di styling rambutnya kepang sebelah. Kepang sih. Di kepang, iya lagi. Andre sih di situ menurut gue MVP, tepuk tangan lu buat Tepuk Andre. tangan. Tapi ini gambaran aja ya buat klien-klien kalau pengen placement di kita, segitulah kita totalnya. Iya. Kita bisa ngada-ngadain semua yang dimau. Ya, selama Andre masih bisa menjalani SOW, Iya. Tadi baru sampoan di musik festival. Abis ini mungkin bisa sampoan di air terjun penganten. Terserah. Atau bisa. dia sekalian SOW-nya sampoan plus anyut gitu. coy. Tapi ada bukti lagi, Dre, kalau ini semesta. Apalagi? Ada satu kerjaan kita yang ini yang milih, gue inget yang milih adegannya klien. Ini ya yang Bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Iya. Bersih-bersih rumah jadi tuh gini guys, di bersih-bersih rumah itu tuh Raya Andre Pila dikolapin dengan kreator Aul lain Bondol. juga. Jadi Raya Andre Pila, Aul Bondol. Pilihannya udah diperbanyak. Tapi kenapa tetap Andre yang dapat role ini ya? Ceritanya kita mau ngebersihin rumah Aul. Gua kebagian nyikat kamar mandi. Berdua sama Pila. Terus Bondol tuh karpet. Ya jadi dia scene-nya di pinggir kolam renang. Aul tuh cuci piring. Enggak, Aul bondol cuci tuh di ini, di jemuran. Di jemuran, nyikat-nyikat. iya, nyikat. Terus si Aul, Andre Aul cuci Aul cuci piring. piring. Aul cuci piring. Nah, Andre coba ditebak di mana? Coba ditebak Andre, aja. sebenarnya tempatnya normal. Yes. Lu di dapur. Sama sekali nggak unek-unek loh itu barusan Enggak, cuma nanya ngomongnya. doang. Tempatnya sebenarnya normal. Normal. Tempatnya tuh di dapur. Cuman ada adegan, ini kliennya ngomong ya, oh nanti ada Andre ngumpet dulu. Masuk aja tuh ke dalam bak sampah. Iya. Maksud gua, yang satu dikeramasin, yang satu masuk aja ke bak sampah. Iya. Enggak, tapi ini lucu banget soalnya keadaannya tuh tempat sampah dipojokin banget di bawah tangga. Yes. Terus jadi udah lembab terus lantainya itu kumuh banget. Kumuh. Ada bekas kecap. Jadi gimmicknya adalah petak umpet dulu opening video. Yes. Petak umpet, terus abis itu ceritanya kotor banget. Tapi kenapa lu yang dapat ngumpet di tempat sampah? Itu masalahnya juga emang gue ngumpetnya juga berbeda. Kalian kan semua di atas, gue sendirian di situ. Iya. Dan bayangin aja pada saat main petak umpet, situasi kan harus sunyi. Iya. Gue menunggu di dalam tong sampah nih udah belum ya? Kira-kira nggak ada teman berinteraksi. Masalahnya bukan cuma sunyi, bau. Mungkin secara suara netral, tapi aromanya nggak netral. Gue di situ modenya kayak udah yuk, yang penting mah semua happy. Iya, yang penting dapat duit. Yes. Invoice turun. Invoice turun. Ya nggak apa-apa lah kalau misalkan harus gosok daki dikit ngumpet di tong Yang sampah. habis itu ya udah nggak apa-apa masuk bak sampah, tapi habis ini kita deep clean. Deep clean. Akhirnya kita bawa deep clean. Yang penting keluarga di rumah di Kampung Melayu ternafkahi. Yes, benar. Sama ada Lagi sebenarnya satu lagi Pil. lanjutan dari kerjaan ini dulu ya. Apa? Kita lanjut gerebek rumah warga adegannya. Iya kan? Semua orang ngalungin deterjen cair. Tiba-tiba Yang punya Andre disuruh dijadiin mahkota. jadiin mahkota tuh deterjen. Cara jadiin mahkotanya apa? Di strapless sama dia. Kita konten ceria-ceria. Set, kok gue ngerasa ada yang mengalir. Dan wangi. Sesuatu cairan kental dari kepala menuju ke tengkuk, menuju ke punggung, menuju ke tulang belakang sampai ke kaki. Kupeganglah Set. deterjen cair bocor Lagi-lagi. dari mahkotaku. Lagi-lagi Andre keramas. Lagi. Tapi keramas deterjen. Keramas Jadi lo deterjen. bayangin depan gue ceria-ceria, belakang gue udah busa semua. Wah, harus pakai mahkota itu. Ini ada videonya nih. Ada nih. Ada ya? Ada di gua. Dan kalau misalnya kata komen netizen, mahkota kamu jatuh King. Enggak. Enggak. Mahkota kamu Aku bocor bocor. King. Nah, itu dia. Tapi kenapa itu selalu di elu ya? Iya, jadi pilihannya pada saat itu adalah gue kotor banget atau bersih banget. Lu kotor banget atau tinggal jemur ya? Ya, Sama itu dia. sebenarnya ada lagi satu kasus. Apa? Kalau tadi kotor banget atau bersih banget, ini lu di framingnya lu bau banget. Jadi kita pernah dapat endorsean deodoran. Jadi karena kita itu memang kontennya komedi. Ini ngakak banget. Lu kurang ajar lah. Jadi karena ini manajer kita kata-katanya kurang ajar kau. Jadi karena kita kontennya tuh komedi, jadi dibikinlah sketsanya tuh dilebay-lebayin gitu. Yes. Ceritanya karena kita placement, kita mempromosikan produk deodoran, Yes. ya. Ada satu yang berperan sebagai orang yang butuh banget tuh deodoran. Yes. Itu kayak, enggak lu butuh banget nih deodoran. Nah, Yes. lagi-lagi yang milih siapa? Klien. Iya, katanya disuruh pokoknya gue tampil di situ dengan baju yang sudah ditentukan. Kalau bisa keteknya kelihatan basah banget. Jadi ketek gue bener-bener kayak kesannya udah rawa-rawa, alias lembab, alias mengandung banyak belut di dalamnya. Gitu, jadi udah basah banget gitu.
Jadi dibikin lah itu. Kayak dalamnya tuh ketek lu cacing kremi gitu. Yes. Dan kalau ada di sekitar Andre, kesannya ketek Andre tuh tampias. Ya. Lagi-lagi di samping Andre apa? Efek sampingnya mumat. Iya. Lihat lagi itu, jadi ada adegan ya, gue inget banget sebelum kita tag itu karena pengen emang dilebay-lebayin, kita ngeguyur specifically keteknya Ketek Andre. gue. Biar kelihatan Basah dan butuh banget deodoran. Tapi lu bayangin juga mental gua dan Raye pada saat kita mau menjalankan prinsip show must go on. Saat kita tahu ketek temen lu lagi harus dibikin bau banget dan basah banget. Gue juga nggak kuat, Dre. Ngejalanin konten itu demi Allah. Kita full ketawa. Full ketawa itu susah banget ngeredainnya. Cuma ya udah semua berjalan. Pas gue lihat bener-bener kayak orang bau lagi. Looks-nya beneran apa? Goals dari looks-nya. Looks bau. Achieve jujur. Jadinya ya di mata gue Andre karena keteknya basah kayak ih, ini orang yang lehernya hitam. Nggak, terus yang kalonya, nih kayaknya dia segala sesuatu ngilipilin deh. Kayaknya kalau abis makan, tipikal orang yang abis makan gini. Nah, Gini. iya. Terus misalkan gini, habis makan cumi, bau cumi lah kamu gitu. Iya. Kayaknya gitu. Terus yang dah. kalau dia minta minum kita rasanya udah gak enak. Terus di dalam minuman lu udah ada sari-sari lainnya tuh. Ih, najis banget, ini najis banget. Iya. Padahal Andre tuh wangi loh. Iya. Andre datang tuh 2 meter, parfumnya kecium bener. Tapi apa parfum lo kecium karena lu penutupin dulu ya? Jadi gue wangi banget tuh karena gue insecure kali ya. Udah, gue udah pasrah banget, jadi terserah deh mau diapain. Nah. Jadilah itu video. Nah, sampai ada satu momen kita tuh di endorse skincare. Oke. Nah, gue inget banget karena dulu kalau nggak salah tuh karena gue udah pakai make up, jadi gue nggak bisa pakai skincare-nya. Yes. Nah, Raye itu sensitif banget. Gue tuh punya eksim dan rosacea. Iya, jadi sebisa Kondisi mungkin kulit lah ya. kondisi itu. Tricky banget. Medis lah itu, jadi sebisa mungkin gak Raye. Jadi punchline-nya, maksudnya ingat ada satu momen puncaknya Andre ini kayak unek-unek banget gitu. Akhirnya lagi-lagi manajer kita Iya, Andre, emang. dia bilang, guys, yang pakai produk Andre ya. Nah. Terus Andre dan sambil main HP, mumpung sempet aja pengen marah, dia memuncak, lu teriak apa Dre? Iya, endorse apa lagi abis ini? Endorse beling. Udah boleh. Nah, jadi ada ngomong ini, semua aja gue, semua aja kasih ke gue, endorse beling, endorse Semuanya udah biar gue aja. Ya, tapi itu sebenarnya adalah sebuah unek-unek yang dikeluarkan, tapi gue tetap ngejalaninnya nggak tetap apa-apa. akan dikerjain. Enggak, menurut gue tuh unek-unek lo nggak marah sama brand. Nggak marah. Lo sebelum sama manajer kita. Gue tuh udah yakin itu. Karena ada aja sebelum-sebelumnya juga kan kita Iya. disuruh minum minuman berenergi jam 12 malam, Iya. gitu kan. Endorse kopi jam 10:30 malam. Emang cocok banget tau minum kopi sebelum tidur. Itu emang disarankan, apalagi buat gue punya masalah tidur. Itu saran banget. Kita kan punya masa tidur, asam lambung, cocok minum kopi sebelum Cocok. tidur. Jadi intinya sebenarnya ya, ini adalah gambaran di mana trio atau grup atau geng atau kelompok emang satu ada yang kena sialnya. Tugas yang lain sebagai sahabat ngapain? Ngetawain. Dan ngevideoin lah. Iya. Udah itu aja deh. Maksudnya, Kirain bakal hangat akhirnya. Masalah di HP gue lengkap kok, Dre, video-videonya tenang aja. Itu tuh perjalanan napak tilas, nanti suatu hari nanti lu bisa ceritain ke anak lu. betul, ini Lihat nih, apa? lihat nih waktu mami kecil. Ntar lu ceritain ke anak lu tentang kesialan gue. Enggak. Lu enak hidup lu. Sukses nggak pakai berjuang kayak gue. Lu berdua. Gue sampai masuk tong sampah, mandi di sono, mandi di Nah, festival. ini momen hangatnya. Itulah teman, Dre. Itulah pertemanan. Gak enak jadi gue doang. Lu pada enak. ya udah ya, sekarang panggilan buat yang punya produk beling, endorse kita sekarang. Iya, Andre udah Yang siap. pakai produknya. Anjing. Iya, atau lu mau cerita lagi pengalaman lu, pengalaman temen-temen lu yang misalkan di grup lu juga kayak Andre Iya. gitu, selalu menjadi yang terkuat, Yes. yang nge-backup jadi Kaluna di geng lo. Yes. Boleh, langsung Boleh aja lah, komen ya. Tapi sebenarnya itu semua terjadi gara-gara kita kalau nerima endorsan udah pasti yang kita percaya dulu brandnya. Yes. Cuman karena brandingan kita itu komedi, jadi memang si adegan-adegannya itu jadi dihiperbolakan. Iya. Banyak kena hiperbolanya Andre. Tapi mah sebenarnya kita kalau produknya nggak cocok mah kita juga kagak mau kita gue. promoin. Dan Iya, tapi kenapa selain gua- itu kalau dapat produk gitu yang bersyukur mah gua mah paling kayak garis stok, paling kayak endorsan gua pakai harian. Iya. Gue juga kan semua tahu lah kalau gue udah terkenal dari dulu. Gue udah fashion stylist. Iya. Gue udah Terkenal bau. gue udah masuk TV. Iya, Dre. Pasti gue pilih-pilih kerjaan yang kayak ngapain. Nah, Iya, kalau betul. menurut gue brandnya worth it dan brandnya adalah yang gue pakai, gue pengen ngasih tahu ke orang-orang yang nontonin gue kalau brand ini bagus. Iya. Treatment kayak apa aja gue lakuin. Supaya orang-orang tahu ini tuh Iya. bagus dan gue willing untuk kerjain apa aja. Itulah intinya Bener, adalah Dre. itu ya. Placement langsung aja ini nomor manajer kita nih. Nah. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Nanti kalau kita punya cerita lucu Andre lagi, kita ceritain lagi ya. Kita ceritain lagi di podcast Raya.
Andre. Bila, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi kalau misalkan lo tersinggung, Baroba.